Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa NB Channel yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita, sehingga malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program kajian kitab Thalathatul Usul. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, dan memberikan taufik pada kita sehingga kita senantiasa berada di atas iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita dan menjadikan akhir kehidupan kita akhir kehidupan yang terbaik, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Para pemirsa NB Channel yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari risalah Thalathatul Usul, 3 landasan utama mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi SAW. Dan kita berada pada landasan yang ketiga dan bagian akhir dari landasan yang ketiga, yaitu mengenal Nabi SAW. Dan beliau rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, ba'athahullahu ilan nasi kafatan waftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jin wal-ins. Wal dalilu qawluhu ta'ala, qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafatan, untuk seluruh umat manusia. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalain, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mentaatinya dua makhluk, yang kedua makhluk ini memiliki beban, memiliki kewajiban untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jin wal ins, manusia dan jin. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Di surat Al-A'raf ayat 158 Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Maka ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita pahami, bahwa agama yang dibawa Nabi SAW adalah agama yang sempurna, agama yang terakhir, agama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan semua manusia untuk mengikuti agama tersebut, syariat tersebut, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mewajibkan taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada beliau bukan menyembah beliau. Jangan sampai ini, dan banyak orang yang salah, ketaatan kepada beliau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah akhirnya menyembah beliau. Tidak boleh kita menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul inni abdullah wa rasuluh, katakanlah aku Abdullah dan Rasulnya. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian sanjung-sanjung aku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Fa innama ana abdullah wa rasuluh, sesungguhnya aku itu hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah, maka tidak boleh kita menyembah Nabi SAW, karena beliau juga hamba sama seperti kita hamba. Namun beliau adalah Rasulnya, Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau punya hak untuk ditaati, untuk diikuti syariatnya. Karena apa yang beliau sampaikan, syariat yang beliau ajarkan adalah sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua manusia. Ya, maka tidak boleh kita menyembah beliau, taat kepada beliau, tunduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat yang beliau ajarkan sallallahu alaihi wasallam, wajib hukumnya. Dan namun menyembah beliau tidak boleh, haram hukumnya, bisa kesyirikan. Menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa menjerumuskan seseorang pada kesyirikan, atau bahkan itu kesyirikan. Tidak boleh seseorang menyembah, meminta, berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini, ba'atsallahu ilan nasi kafatan, Allah mengutus beliau untuk semua manusia. Dan disepakati oleh umat Islam, oleh kaum muslimin. Sehingga Nabi SAW bukan hanya untuk orang Arab saja, bukan hanya untuk orang Quraisy saja,
bukan hanya untuk orang berbahasa Arab saja. Arabnya maupun ajamnya maupun non-Arabnya, semua wajib tunduk kepada syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli." Aku diberikan 5 perkara, yang 5 perkara ini belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Jadi ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 perkara ini dibandingkan dengan nabi-nabi sebelum beliau. Nusirtu birra'b masirata syahr. Aku ditolong dengan orang itu takut dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sampai sejarak 1 bulan. Sejarak perjalanan 1 bulan. 1 bulan sebelum orang sudah takut, sudah ada ra'b, ada rasa takut kepada kelompok atau kepada pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam peperangan. Yang kedua, kata Nabi, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran wa ayyuma rajulin min ummati adraqathu as-shalah falyusalli. Dan dijadikan untukku seluruh bumi itu bisa sebagai tempat salat dan suci. Yani selama tidak ada zahir najis yang ada padanya, maka bumi itu bisa tempat salat dan suci seluruhnya. Maka siapapun dari kalangan umatku yang mendapati waktu sholat, hendaklah dia sholat dimanapun dia berada. Hatta mungkin di sebagian negeri-negeri kufur kita tidak bisa mendapatkan musola atau masjid yang memudahkan kita untuk sholat, maka misalnya di taman, di sana kita gelar sejadah, kemudian kita melaksanakan sholat. Ketika datang waktu sholat, boleh-boleh saja dalam syariat, bisa-bisa saja. Atau mungkin di jalan, atau mungkin di rumah orang kafir ketika itu bersih dari najis, maka bisa dipakai untuk sholat. Kemudian yang ketiga, uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku harta rampasan perang bagi Nabi SAW dan umat beliau. Ketika ada peperangan, ada harta rampasan perang, maka dihalalkan. Adapun nabi-nabi sebelum Nabi SAW, maka ghanimah tersebut tidak dihalalkan bagi mereka, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kafatan. Ini yang menjadi syahid, yang menjadi poin dari pembahasan kita. Dan nabi-nabi sebelumku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu ila qaumihi khassatan, diutus kepada kaumnya secara khusus. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman kepada Bani Israel secara khusus. Ada sebelumnya nabi-nabi dari kalangan bangsa Arab seperti Nabi Saleh, Nabi Hud juga kepada kaumnya secara khusus. Kepada bangsa Arab secara khusus ketika itu. Nabi Ibrahim kepada kaumnya secara khusus. Nabi Nuh dan yang lainnya. Wa bu'itsu ilan nasi kafatan, dan aku diutus untuk seluruh manusia, Arab maupun bukan Arab, di masa beliau maupun bukan di masa beliau sampai hari kiamat. Mereka semua wajib untuk mengikuti dan beriman kepada Nabi SAW. Maka berdosa dan bahkan kekufuran orang yang tidak beriman kepada beliau SAW, walaupun dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada nabi-nabi sebelum Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi misalnya, mereka beriman kepada Nabi Musa, tapi beriman kepada Allah, tapi tidak mau mengikuti Nabi SAW, maka tidak terima imannya, tidak sah keimanannya. Orang-orang Nasrani beriman kepada Nabi Isa. Katakanlah jika ada orang-orang Nasrani beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan semesta alam, dan menyembah beribadah dengan syariat Nabi Isa, maka tidak diterima keimanannya, tidak sah keimanannya sebelum dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, wa utitu syafa'ah, dan aku diberikan syafaat nantinya pada hari kiamat. Orang yang pertama kali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika manusia menunggu pengadilan di hari kiamat, orang yang pertama kali memohon kepada Allah agar dimulai pengadilan tersebut adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama kali meminta dibukakan pintu jannah ketika
semua ahlu jannah sudah menunggu kapan ini dibuka pintu surga adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ba'athahu Allahu ilan nasi kafatan. Allah mengutus beliau kepada seluruh umat manusia. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i tsaqalain al-jin wal ins. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mentaatinya pada dua kelompok makhluk yang Allah berikan beban untuk mengikuti syariat, manusia dan jin. Manusia jelas, jin sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bagaimana jin beribadah kepada Allah? Mengikuti syariat Nabi yang diutus kepada mereka. Dan ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka mereka pun wajib untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dan karena di antara mereka tidak ada Rasul, yang ada adalah An-Nazir, ya, yaitu pemberi peringatan. Ya, sebagaimana insya Allah nanti akan kita bahas. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah di surat Al-A'raf ayat 157. Kita akan membahas ayat ini. Di sini disebutkan penggalan yang disebutkan dari ayat ini oleh beliau, oleh penulis rahimahullah ta'ala. Maka kita akan membahasnya insya Allah lebih dalam lagi. Ini satu ayat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ayuhan nas," katakanlah wahai manusia, katakanlah wahai Muhammad. Artinya perkara ini untuk didakwahkan kepada manusia, untuk disampaikan kepada manusia. Dan Nabi telah menyampaikannya karena tidak mungkin beliau mengkhianati risalah. Katakanlah wahai Muhammad, maka Nabi pun mengatakannya, menyampaikannya kepada manusia semuanya. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, semua manusia. Dan yang dimaksud di sini manusia betul-betul semua manusia tanpa kecuali. Seruan bagi pembaca Quran di zaman beliau dan di masa-masa setelah masa beliau sampai hari kiamat nanti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku Rasulullah ilaikum jami'an. Utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian manusia tadi semuanya. Ini Rasulullah, aku utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau teladani, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang bukanlah karangan beliau semata. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ilaikum, kepada kalian semuanya. Ya, Arab maupun non-Arab, di masa Nabi maupun setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jami'an, semuanya. Ini takkid, ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, jami'an, semuanya tanpa kecuali. Ya, dan ini tentunya mengharuskan risalah beliau adalah risalah yang sempurna. Karena berlaku terus sepanjang masa. Dan demikianlah apabila kita merenungkan risalah Islam, risalah yang sempurna. Sebagaimana nanti akan datang penjelasan tentang hal tersebut. Risalah yang sempurna, tidak ada cacat di dalamnya, tidak ada kekurangan di dalamnya. Dan akan membawa kebaikan bagi orang-orang yang menjalankannya dengan sebenar-benarnya. Tidak ada kesulitan di dalamnya. Subhanallah. Kita yang bisa jadi berlebih-lebihan sehingga kita memberat-beratkan mengerjakan sesuatu yang tidak ada syariatnya dengan menambah-nambahnya sehingga itu menjadi keburukan bagi kita, bagi manusia ini, atau kita meremehkan. Yang harusnya disuruh dikerjakan kita nggak kerjakan. Yang harusnya disuruh ditinggalkan justru kita terjang larangan-larangan tersebut. Ya, kitalah yang salah, yang keliru. Baik itu berlebih-lebihan ataupun meremehkannya. Tapi risalah Islam sempurna. Jika dikerjakan, bisa dikerjakan dengan baik oleh manusia. Oh, bagaimana kalau ada orang yang nggak bisa? Yang nggak bisa ada rukhsah. Nggak bisa sholat dalam keadaan berdiri, bisa duduk. Nggak bisa duduk, bisa berbaring. Tidak bisa puasa, bisa berbuka puasa. Tidak bisa puasa permanen, bisa membayar fidyah. Tidak bisa membayar fidyah, ya sudah, tidak ada apa-apa bagi dia. Subhanallah. Ya, maka begitulah syariat agama kita, sempurna, bisa dikerjakan. Kitanya sebagian berlebih-lebihan, sebagian meremehkan.
Kemudian disebutkan dalam ayat ini alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Yang Allah itu lahu mulkus samawati wal ardh. Disebut siapa Allah? Dialah Allah, pemilik kerajaan langit dan bumi. Pemilik kerajaan langit dan bumi, kerajaan. Allah sebut bukan sekedar lahu ma fis samawati wal ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi, tapi mulkus samawati, lahu mulkus samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Seakan-akan Allah mengatakan bumi dan langit ini kerajaan. Rajaannya Allah. Artinya Allah bukan hanya sekedar memiliki langit dan bumi, tapi Allah mengatur langit dan bumi. Dan tidak ada yang tidak tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih dalam jika hanya sekedar lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Mungkin orang masih milik Allah, tapi ada yang mungkin nggak bisa diatur sama Allah. Nggak. Mulkus samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah rajanya. Namanya raja mengatur, dan aturan Allah tidak ada yang bisa menentangnya. Berbeda dengan raja-raja manusia, keluarkan instruksi raja, instruksi presiden, peraturan presiden bisa ditentang oleh orang-orang di bawahnya. Tapi tidak dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerajaan ini, langit dan bumi ini kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah itulah utusan Allah yang menjadi raja alam semesta ini, Nabi SAW. Ya, maka hati-hati wahai orang kafir Quraisy, orang-orang yang menentang Nabi SAW. Kita kalau datang utusan presiden sama kita, betul-betul wah, hormat kita betul-betul. Apa yang mau disampaikan? Kenapa? Ini utusan presiden, utusan raja. Datang pada kita. Ini utusan rajanya manusia, rajanya alam semesta. Maka wajib kita menghormatinya. Apalagi beliau adalah sebaik-baik manusia, sesempurna-sempurna manusia akhlaknya, sebaik-baik manusia ajarannya. Subhanallah. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Maka disebut setelah menyebut rububiyahnya, Allah menyebut uluhiyahnya. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sering sampaikan, ada nafi, ada isbat. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya Allah yang berhak disembah, bukan yang lainnya. Sebagaimana sesembahan ini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya, kalau ada yang disembah selain Allah, maka itu tidak berhak. Dia bukan Allah, dan dia tidak berhak untuk disembah. Ya, la ilaha illa huwa disebut uluhiyah Allah setelah rububiyahnya, yaitu memiliki dan merajai langit dan bumi. Yuhyi wa yumit disebut lagi rububiyah Allah selanjutnya, kekuasaan Allah selanjutnya. Yuhyi wa yumit. Ya, menghidupkan yuhyi wa yumit, dan Allah lah yang mematikan. Subhanallah. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Allah yang menghidupkan dari yang mati menjadi hidup. Ya, dari yang Allah menghidupkan dari yang mati menjadi hidup. Manusia tidak ada. Kalau kita diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sesehat-sehat apapun tubuh kita, dan banyak terjadi, dicek semuanya normal tapi ya wafat, meninggal, tidak ada ruhnya. Tidak bisa hidup karena tidak ada ruhnya sudah. Ya, yuhyi, Allah menghidupkan. Menghidupkan tanaman, menghidupkan tumbuhan, bukan hanya manusia saja, menghidupkan hewan-hewan. Wa yumit, dan Allah yang mematikan. Betul-betul mematikan. Mencabut nyawanya, mematikan yang hidup, dan nanti bisa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa demikian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, raja yang kufur di zaman itu berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala Tuhanku yuhyi wa yumiit. Kata dia, ana uhyi wa umiit. Saya bisa menghidupkan dan mematikan juga. Tapi versi raja itu gimana menghidupkan dan mematikan? Nah, datangkan dua orang yang terdakwa begitu ya. Kemudian dihukum sama raja, terdakwa vonis mati. Yang satu tetap divonis mati, yang satu diberikan apa? Kalau sekarang amnesti atau abolisi atau apa gitu ya, pengampunan oleh sang raja. Maka begitulah kata raja, yang satu saya hidupkan, yang satu saya matikan. Subhanallah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ya, oke lah.
Tapi kata Ibrahim alaihissalam, coba Allah mendatangkan matahari dari timur, ya, setiap hari terbit dari sebelah timur. Kalau kamu Rabb, kamu Tuhan alam semesta, fa'ti biha minal maghrib, datangkan dari barat, buat dia berubah arahnya dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah orang-orang yang kufur itu, ya. Subhanallah, ya. Maka Allah yang yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Demikian pula menghidupkan dan mematikan sementara manusia ini. Kapan? Saat tidur, ya. Saat tidur, kematian yang sementara. Dan ini pertanda bagaimana kematian itu. Saat tidur orang tidak merasakan apa-apa, kemudian dia terbangun, Allah kembalikan nyawanya, ya. Kemudian dia bisa terbangun. Dan saat tidur kadang-kadang orang bermimpi, yang kadang-kadang keluar, atau ketika dia terbangun dia masih merasakan apa yang dirasakan di mimpinya. Mungkin mimpi dikejar harimau misalnya, terbangun maka dia merasa kelelahan. Mungkin mimpi dengan mimpi yang senang, terbangun dia masih merasa gembira. Mungkin dia mimpi dengan mimpi yang sedih, terbangun dia merasa sedih. Begitu manusia kadang dalam tidurnya, dalam mimpinya, padahal dia tetap berada di kamarnya, tetap berada di tempat tidurnya. Tidak ada harimau yang mengejar dia. Tidak ada pula tidak ada pula kesedihan ada orang yang menghibur dia, nggak ada. Atau yang membuat dia sedih, dia tidur. Tapi Allah bisa jadikan berbagai macam perasaan ketika tidur dalam mimpi itu. Dan kalau itu mudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menidurkan dalam waktu yang lama. Dan kemudian ketika tidur itu Allah memberikan nikmat pada orang tersebut atau memberikan azab pada orang tersebut. Waliyahzubillah. Itulah nikmat kubur dan azab kubur. Dan nanti Allah akan bangunkan lagi orang tersebut ketika datang hari kiamat. Maka berlindunglah kepada Allah dari keburukan. Jadilah kita hamba-hambanya yang betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan hidup setelah kematian. Yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan dan mematikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, fa aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Berimanlah kepada Allah dalam uluhiyahnya. Hanya ibadahlah kepada Allah semata. Yakinlah dengan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Wa rasulihi, dan Rasulnya. Maka berimanlah kepada Rasulnya, karena ia untuk semua manusia. Wahai kalian siapapun juga, di timur maupun di barat, laki-laki maupun perempuan, Arab maupun non-Arab, dewasa maupun anak-anak maupun orang tua, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian disebutkan sifat Nabi SAW, An-Nabiil Ummi, yaitu Nabi yang ummi, yakni Nabi yang tidak bisa membaca. Dan begitulah kondisi Nabi SAW. Dan ini justru diantara bagian dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan Nabi SAW ummi, tidak bisa membaca, agar ketika wahyu turun kepada Nabi SAW tidak ada orang yang menuduh beliau mengambil atau mempelajari wahyu tersebut dari kitab-kitab terdahulu, membaca kitab-kitab terdahulu kemudian menyusun ulang wahyu tersebut. Sama sekali tidak ada. Beliau tidak bisa membaca, namun beliau diturunkan wahyu, yang wahyu tersebut memiliki kesamaan dengan isi kitab-kitab terdahulu, karena memang semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang nabi tersebut beriman pada Allah dan kalimatnya. Nabi tersebut beriman kepada Allah dan kalimatnya, ini Al-Quran. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wattabi'uhu, dan ikutilah beliau, ikutilah Rasul tersebut. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi SAW. Sebagaimana banyak sekali ayat yang lainnya. La'allakum tahtadun. Dan bukan tanpa tujuan. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengikuti beliau, mengikuti Nabi SAW bukan tanpa tujuan. La'allakum tahtadun, agar kalian betul-betul tahtadun, betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil bahwasanya semua manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak terbatas pada orang Arab saja, tapi semua manusia. Sebagaimana tidak terbatas pada
orang-orang di masa Nabi SAW saja, namun di masa setelah Nabi SAW. Demikian pula bangsa jin, al-jin wal ins, sebutkan jin wal ins. Dan dalam banyak penyebutan ayat Al-Quran Allah demikian. Allah sebutkan jin dan manusia. Jin dulu baru manusia. Ya, seperti di surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Ya, dari kalangan jin dan manusia. Sebenarnya menjelaskan karena jin itu diciptakan dahulu, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyebutan jin terlebih dahulu pada banyak ayat dalam Al-Quran, baru manusia. Karena jin dulu diciptakan baru manusia. Ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf kisah tentang bangsa jin yang bertemu Nabi SAW. Mereka bertemu Nabi SAW. Ada dua ayat, ada dua rangkaian ayat, ya, di rangkaian ayat di surat Al-Ahqaf dan rangkaian ayat di surat Jin yang menjelaskan dengan lebih detail bagaimana bangsa jin tersebut dan sikap mereka kepada dakwah Nabi SAW. Ini jin yang beriman. Ya. Di surat Al-Ahqaf disebutkan ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, kemudian beliau mendapati dakwah beliau tidak seperti yang diinginkan, yaitu diterima seperti yang tidak diinginkan, tidak, bahkan ditolak, bahkan beliau dicaci maki, bahkan beliau ditimpuki oleh orang-orang. Dalam perjalanan ke Mekah, beliau pun sholat malam dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ternyata ketika beliau sholat malam dan membaca ayat-ayat Al-Quran ini, bacaan beliau tersebut didengar oleh sekelompok bangsa jin. Maka ayat ini merekam peristiwa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 19, "Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an." Dan ketika kami sarafna ilaika, memalingkan kepada engkau wahai Muhammad, ini membuat sebagian bangsa jin berpaling kepada Nabi, melihat Nabi, ya. Nafaran minal jin, sekelompok bangsa jin memperhatikan Rasulullah. Ngapain? Yastami'una al-Qur'an. Mereka mendengarkan Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca Nabi SAW yang ketika itu dalam sholat malamnya Nabi SAW. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka mendengarkannya, qalu ansitu, mereka mengatakan sesama mereka, diamlah kalian, dengarkan bacaan Al-Quran ini. Dan ini adab bangsa jin, dan ini adab yang selayaknya juga diambil oleh manusia, disikapi oleh manusia ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka jangan ia ngobrol sendiri, jangan ia berbicara sendiri ngalor ngidul ke sana ke sini, tapi dengarkan bacaan Al-Quran tersebut. Sekarang lagi rame tentang katanya di sebagian kafe-kafe nggak boleh, atau bukan nggak boleh, kalau setel musik harus bayar royalti, sehingga sebagian kafe tidak menyetel musik. Alhamdulillah, ya. Ada ide diganti dengan murotal Al-Quran. Apakah ide ini ide yang baik? Tunggu dulu. Karena murotal Al-Quran itu untuk didengarkan. Ada adab dalam mendengarkan murotal Al-Quran, dalam mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Banyak orang di kafe itu kan ngobrol sama temannya, dan itu jadi kurang pas kalau didengarkan murotal Al-Quran. Ya, kalau dia mungkin sambil ngerjain tugas, sambil apa, dia masih mendengarkan Al-Quran, dia diam, maka ini masih lumayan. Tapi kan nggak semuanya bisa seperti itu. Kadang-kadang ada orang butuh ngobrol, datang ke kafe, datang ke warung kopi, kadang-kadang untuk berdiskusi, untuk tukar pikiran dan lain sebagainya. Maka ini perlu dipertimbangkan kalau mendengarkan murotal, memperdengarkan bacaan Al-Quran. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ketika selesai, para jin tersebut wallau ila qaumihim munzirin, mereka pun pergi kepada kaum mereka munzirin, memberikan peringatan. Inilah dari kalangan bangsa jin. Mereka tidak ada rasul, tapi ada pemberi peringatan. Yang pemberi peringatan ini mempelajari Islam, mempelajari kaidah-kaidah dalam beragama dari Nabi SAW, ya, dari bangsa manusia juga. Maka mungkin juga ada yang mendengar kajian kita pada kesempatan kali dari kalangan bangsa jin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan juga kepada mereka sampai ajal datang menjemput mereka semuanya. Semoga Allah memberikan juga kepada kita semuanya keistiqomahan. Walau ila qaumihim munzirin, mereka pun berpaling kepada kaum mereka memberikan peringatan. Qalu ya qaumana, sebagian mereka mengatakan, jin-jin tadi yang mendengar bacaan Quran Nabi tadi mengatakan, ya qaumana,
wahai kaumku, mendengarkan kepada teman-temannya yang enggak dengar. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sesungguhnya kami telah mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa. Yani Al-Quran, bacaan Al-Quran yang dibaca Nabi SAW. Musaddiqan lima bayna yadayhi, membenarkan apa yang ada di tangan Musa alaihissalam. Taurat, membenarkan apa yang ada di Taurat. Dan begitulah, Al-Quran tidak bertentangan dengan Taurat. Cerita-ceritanya tidak. Taurat yang asli, karena semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun fikih boleh jadi berbeda. Fikih yang diterapkan di masa Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dalam urusan akidah, dalam urusan kisah-kisah tidak akan berbeda, karena semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq. Bacaan tersebut memberikan petunjuk kepada kebenaran. Wa ila tariqi mustaqim. Bacaan tersebut pun memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran ini, subhanallah. Jin saja paham, maka bagaimana manusia tidak memahami hal tersebut? Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum. Wahai kaumku, kata jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran ini, ajibu da'iyallah, penuhilah seruan orang-orang yang menyeru kalian ke jalan Allah ini. Nabi Muhammad SAW yang membacakan Al-Quran kepada mereka, penuhilah. Wa aminu bihi, dan berimanlah dengannya, dengan Nabi Muhammad SAW ini. Jin pun mesti beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yaghfir lakum min dzunubikum. Kalau kalian melakukan itu, kalau kalian beriman kepada penyeru yang menyeru manusia ke jalan Allah, kalau kalian beriman dengannya dan mengikutinya, yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ini bukan hanya berlaku bagi manusia, ternyata bagi bangsa jin juga, karena jin juga buat dosa. Jin itu seperti manusia mukallaf. Dia mesti taat kepada Allah. Ketaatannya diganjar dengan kebaikan, dan dia bisa bermaksiat, dan maksiatnya diganjar dengan dosa. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad diganjar dengan pengampunan dosa. Ya, dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan demikian kepada orang yang mengikuti Nabi SAW. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Allah akan memasukkan dia ke dalam, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim, dan dia, Allah akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jika kalian mengikuti Rasul tersebut. Wa man la yujib da'i Allah, tapi siapa yang tidak mau mengikuti seruan dai tersebut, seruan orang yang menyeru ke jalan Allah tersebut, Nabi Muhammad SAW, falaisa bimu'jizin fil ard, maka dia tidak akan bisa melepaskan diri dari siksaan Allah di dunia. Walaisa lahu min dunihi awliya, dan dia tidak memiliki wali, tidak memiliki penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka lah orang yang berada, atau jin yang berada pada kesesatan yang nyata. Bukan orang ya, ini bicara tentang sesama jin yang berada pada kesesatan yang nyata. Maka begitulah kewajiban mereka juga beriman kepada Nabi, beriman kepada syariatnya, mengikuti syariatnya, dan siapa yang melanggar, siapa yang berpaling, siapa yang sesat dari syariatnya akan mendapatkan hukuman di dunia maupun di akhirat, sama seperti manusia. Maka begitulah waftaradallahu ta'atahu ala jami'i tsaqalain al-ins al-jin wal-ins. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ketaatan kepada Nabi SAW bagi dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa akmalallahu, masih tentang risalah Islam yang dibawa Nabi SAW ini bagaimana? Wa akmalallahu bihid-din wa dalilu qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama dengan datangnya Islam, dengan datangnya Nabi SAW. Allah turunkan agama pada manusia, semuanya Islam. Dan kepada Nabi SAW Allah turunkan yang sempurna dan menyempurnakan semuanya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini wahai Muhammad, sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan sudah aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Subhanallah. Ayat yang sangat agung. Bahkan
disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika datang atau ketika turun atau ketika dibacakan ayat ini dari sahabat Umar bin Khattab, anna rajulan minal yahudi qala lahu, ada seorang dari kalangan orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Umar bin Khattab, ya, beliau Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syarul yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yawm 'aidan. Subhanallah. Wahai Amirul Mukminin, satu ayat yang turun pada kalian dalam kitab kalian, dalam Al-Quran. Kata orang Yahudi ini kepada Umar bin Khattab, seandainya kalian baca taqra'unaha, kalian baca ayat tersebut, lau alaina, seandainya turun kepada kami orang-orang Yahudi ayat itu, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Masya Allah, ya, begitulah orang-orang Yahudi, apa-apa dibikin perayaan, senang mereka gitu. Ya, kalau termasuk ini katanya, kalau turun kepada kami ayat tersebut, hari turunnya ayat tersebut sudah akan kami jadikan hari raya. Ya, namun dalam Islam itu juga sudah jadi hari raya. Ya, ayu ayat apa itu, kata Umar bin Khattab, nanya sama Yahudi. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Qala, kata orang Yahudi itu, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ternyata ayat ini yang disindi atau yang dibahas oleh orang Yahudi tadi. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Ayat yang sangat agung. Kata orang Yahudi, kalau turun ini hari turunnya kami jadikan hari raya. Maka Umar mengatakan, kon arafna dzalika al-yaum, kami tahu turunnya ayat itu. Iya, tentunya Umar tahu, karena hari itu juga Umar menyaksikan ayat ini turun. Wal makan alladzi nazalat fihi, dan tempat di mana ayat tersebut diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qa'imun bi Arafah yaumul Jum'ah, yaitu hari di mana beliau berdiri di Arafah di hari Jumat, hari raya mingguan, dan itu hari ketika Nabi SAW haji, dan itu ketika Nabi SAW berada di padang Arafah, di tempat yang agung ketika itu. Subhanallah. Ya, maka memang ayat ini pun sudah turun dengan waktu dan tempat yang spesial, dan kita tahu di hari tersebut setelahnya Nabi SAW atau di agama kita diajarkan untuk hari raya Idul Adha. Ya, tidak perlu hari raya baru seperti hari raya baru yang dibuat-buat seperti orang Yahudi tadi. Maka subhanallah, apa syahid dari hadis ini? Orang Yahudi saja paham betul betapa agungnya ayat tersebut, sehingga kalau itu turun pada mereka akan jadikan sebagai hari raya. Tapi sebagian kaum muslimin kadang-kadang meremehkan ayat ini. Ya, tidak meremehkan ayat ini secara zahir, tapi dari yang dilakukannya, yaitu dengan membuat bid'ah dalam agama, menambah-nambah yang seharusnya tidak ditambah. Ya, artinya menganggap bahwa agama ini ada kekurangan, sehingga berbuat bid'ah padahal sudah sempurna. Yang namanya sempurna tidak usah ditambah-tambah. Ya, yang namanya sempurna tidak usah ditambah-tambah. Pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun Anda, rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin yang bisa kita bahas. Insya Allah kita akan masih bahas ayat ini tentang kesempurnaan Islam ini sedikit, dan kemudian kita akan membahas bagian selanjutnya yang disampaikan oleh penulis rahimahullah taala, yaitu tentang dalil tentang kematian Nabi SAW, wafatnya Nabi SAW, dan apa yang terjadi setelah kematian. Walaupun ini tidak secara langsung merupakan satu hal yang berhubungan dengan mengenal Rasul SAW, namun beliau menyinggung hal ini karena hal ini diingkari oleh sebagian manusia. Di zaman Nabi SAW banyak sekali orang-orang musyrik mengingkari. Maka dalam Al-Quran banyak sekali ayat, atau bahkan kalau kita lihat banyak sekali ayat Al-Quran yang membahas tentang kehidupan setelah kematian. Diingatin terus, Madaniyah maupun Makkiyah. Ya, maka beliau juga sampaikan tentang itu. Wabil khusus juga sama,
sebagian ulama menjelaskan sebagian orang pada masa Syekh Muhammad Al-Wahhab juga demikian. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Ya, hatta sampai sekarang pun ada banyak orang yang mengingkari hari kebangkitan dengan berbagai macam alasannya. Setelah mati sudah manusia begitu saja, nggak ada apa-apa lagi. Nah, maka insya Allah akan kita bahas. Maka beliau pun menyebutkan pembahasan tentang iman kepada hari kebangkitan. Setelah seorang wafat akan dibangkitkan, dan beliau menyebutkan beberapa ayat tentang hal tersebut. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, bahagia dengan mengikuti sunnahnya, dan istiqomah di atas kebaikan dan ketaatan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Belum ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Insyaallah kita akan bahas tentang wafatnya Rasulullah dan kehidupan setelah wafat, yang itu berlaku untuk semua manusia, dan itu penting sekali untuk kita pahami dengan sebaik-baiknya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.